Perkenalkan, nama saya Henry William Lalen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Dan di sini saya ambil adalah Kajek. Kajek adalah salah satu perusahaan transportasi online yang dibuat di Alor, Nusa Tenggara Timur untuk mengakomodasi masyarakat di sana. Di sini visi misi dari Kajek sendiri adalah menjadi platform layanan digital inovatif dan terdepan, memberdayakan masyarakat dengan solusi transportasi. Poin pertama, menyediakan transportasi yang aman, cepat, dan terjangkau. 2. Memberdayakan mitra pengemudi dan pedagang lokal. 3. Mengintegrasikan layanan digital untuk kehidupan yang lebih mudah, menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan inklusif. Inovasi berkelanjutan dalam teknologi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup pengguna dan masyarakat. Struktur organisasi di sini terdiri dari CEO dan juga C-level terdiri dari CFO, CTO, dan COO. Divisi departemen utama. 1. Di sini bertujuan untuk pengembangan produk. 2. Untuk pemasaran. 3. Operasional dan logistik. 4. Sumber daya manusia. Selanjutnya, teknologi dan IT, layanan pelanggan. Yang berikut tim operasional lainnya. Di sini terdiri dari driver dan juga merchant partners. Di sini TISI yang digunakan. 1. Sistem aplikasi mobile yang di dalamnya terdiri dari Karite, Kar, Kasen, Kafut, Kamart, dan Kaservis. Peran dari layanan ini adalah antarmuka antara pengguna dan platform Kajek. Pengguna dapat memesan layanan transportasi, makanan, pengiriman barang, dan banyak hal lainnya. Di sini cara mengelolanya dikelola oleh tim pengembangan produk teknologi di Kajek yang bertanggung jawab atas pengembangan, pembaruan, pemeliharaan aplikasi secara berkelanjutan, dan juga pembaruan aplikasi dilakukan secara rutin untuk memperbaiki bug, menambah fitur baru, dan meningkatkan performa aplikasi. Pengendaliannya, bagaimana aplikasi diatur dengan data dan pengguna untuk melindungi data pribadi dan transaksi. Ini pengendalian kualitas aplikasi dilakukan melalui pengujian perangkat lunak dan penerapan standar kode tinggi untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik di berbagai perangkat. Selanjutnya, sistem manajemen armada dan pengemudi. 1. Nama tercangkup sistem manajemen pengemudi dan kendaraan. Sini perannya sistem memantau lokasi pengemudi dan armada secara real time menggunakan teknologi
GPS. Selain itu, sistem ini juga mengelola jadwal pengemudi, status kendaraan, dan pemeliharaan armada. Sistem ini memastikan pengemudi tersedia di tempat yang tepat untuk memenuhi permintaan pengguna. Cara mengelola di sini dikelola oleh tim operasional yang memantau penggunaan data real time untuk mengoptimalkan distribusi pengemudi dan minimalkan waktu tunggu bagi pengguna. 2. Pengelolaan armada juga mencakup perawatan dan pemeriksaan kendaraan secara berkala serta pengelolaan perizinan. Sini pengadilan dilakukan melalui pelacakan GPS dan algoritma pencocokan yang memastikan kendaraan yang tersedia memenuhi permintaan pengguna. Sistem digunakan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah personal seperti kecelakaan, keterlambatan, atau masalah teknis kendaraan lainnya. Di sini sistem pemasaran dan pencocokan layanan. Di sini nama sistemnya sistem pencocokan pemesanan. Peran sistem ini berfungsi untuk mencocokkan permintaan dari pengguna dengan pengemudi yang tersedia. Ketiga, seseorang memesan layanan misalkan Karide atau GoFood. Sistem ini akan mencari pengemudi yang terdekat secara otomatis. Ini cara mengelolanya dikelola oleh tim dan data science dan algoritma yang terus memperbarui dan mengoptimalkan model pencocokan berdasarkan data historis dan analitik pengguna. Sistem ini menggunakan algoritma berbasis machine learning untuk memperkirakan permintaan dan mengoptimalkan alokasi pengemudi. Pengendalian dilakukan melalui pengujian untuk menganalisis dan membandingkan efisiensi algoritma pencocokan algoritma secara rutin, dievaluasi dan diperbarui untuk meningkatkan akurasi pencocokan dan memperbaiki kecepatan pemrosesan permintaan. Sistem manajemen pengguna. Di sini sistem ini digunakan untuk mengelola informasi pengguna seperti profil, riwayat transaksi, alamat, serta preferensi lainnya. Data ini memungkinkan Gojek untuk menyediakan pengalaman pengguna lebih profesional dan meningkatkan kepuasan pengguna. Di sini cara mengelola data disimpan dalam basis data yang terpusat dan dikelola oleh tim. Di sini juga pengguna dapat mengelola akun mereka melalui aplikasi yang dengan mengupdate informasi pribadi untuk mengatur preferensi layanan. Pengendalian sistem ini mematuhi kebijakan privasi dan peraturan perlindungan data untuk menjaga data pribadi pengguna agar tetap aman. Pengguna diberikan kendali penuh atas data mereka dan opsi untuk menghapus dan memperoleh data yang tersimpan. Sistem manajemen dan layanan pelanggan. Sistem ini menangani permintaan layanan pelanggan termasuk mengatasi keluhan permintaan pengembalian dana serta masalah terkait layanan ini, termasuk seluruh komunikasi seperti chat, telepon, dan email. Data ini dikelola oleh tim service yang terlatih dan menggunakan platform tiket untuk mencatat dan menanggapi
keluhan permintaan. Sistem ini mendukung berbagai saluran komunikasi termasuk aplikasi, situs web, dan media sosial. Penilaian kualitas dilakukan dengan memantau kepuasan pelanggan melalui survei dan analisis umpan balik. Proses penanganan masalah dan waktu respon juga dianalisis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dan layanan pelanggan. Di sini juga sistem analisis dan big data. Peran ini digunakan untuk menganalisis data besar yang dihasilkan oleh transaksi dan interaksi pengguna dengan platform. Ini digunakan untuk mengidentifikasi pola perilaku, merencanakan ekspansi layanan, serta mengoptimalkan pengalaman pengguna dan pengemudi. Dikelola oleh tim data science yang digunakan berbagai alat analitik dan teknik pemodelan prediktif untuk mengelola data transaksi riwayat perjalanan dan umpan balik pengguna. Data ini membantu dan mengambil keputusan strategis seperti menentukan lokasi, ekspansi layanan, dan merancang kampanye pemasaran. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan alat visualisasi data laporan yang membantu mengawasi kinerja operasional dan tren pasar. Sistem ini dikuasai oleh tim audit yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan data, dan integrasi data. Sistem keamanan. Di sini peran sistem ini bertanggung jawab untuk memastikan dan keamanan data dan infrastruktur TI Kajek, termasuk perlindungan terhadap data, serangan cyber, kebocoran data, dan ancaman lainnya. Selanjutnya, TISI yang diaudit. TISI yang diaudit adalah antara lain pengelolaan risiko TI, meningkatkan sifat bisnis Gojek yang tergantung pada teknologi, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan manajemen risiko TI yang efektif. Audit risiko TI akan memeriksa apakah sistem informasi sudah dilengkapi dengan langkah-langkah mitigasi risiko yang memadai, seperti perlindungan terhadap serangan cyber, potensi kerusakan sistem, dan masalah operasional lainnya. Selanjutnya, enterprise goal-nya. Di sini enterprise goal-nya EG01 financial benefits. Yang kedua customer value. Yang ketiga stakeholder trust. Yang keempat EG04 optimal operational optimasi. Yang kelima digital transformation. EG06 product and service innovation. EG07 cost efficiency. Yang EG08 regulatory compliance. EG09 risiko manajemen. EG010 workforce productivity. EG011 transparansi. EG012 sustainability. Dan selanjutnya IT goal-nya kita gunakan IT goal
analysis of business goal. Yang kedua IT-G01. Yang ketiga IT-G01. Sini bukan ITG maaf ini ada kesalahan. ITG01, ITG02, ITG03, ITG04, ITG05, ITG06. Selanjutnya ini figure mappingnya. Saat ini dan ED pertama ini IDM (02), ini P ini. Selanjutnya APO03, selanjutnya APO06, selanjutnya APO08, selanjutnya DS-S04, dan seterusnya. Sini selanjutnya subdomainnya seperti yang tertara. Sini IDM 02, APO03, APO06, APO09, APO012, APO014. Di sini BAI. Dan selanjutnya ini interface strateginya. Yang pertama berada di angka 4, yang kedua berada di angka 3, yang ketiga berada di angka 3 juga, yang keempat berada di angka 5. Dan selanjutnya risiko profilnya di sini. Teknologinya di 5. Data quality isunya di angka 2, IT resource manajemennya di angka 4, innovation risk-nya di angka 5, third party dispensasi di angka 4, compliance-nya license-nya di angka 3, operational disruption-nya angka 5, cyber security di angka 2. Selanjutnya ini adalah RACI chart-nya. Sini adalah tabel RACI chart. Di sini saya menggunakan RACI chart, yaitu R-nya berarti
Responsible, A-nya akuntabel, C-nya consulted, I-nya informed. Sekian dan terima kasih.